di MOR. Nah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 yang berisi Gabriela Stefani, Nursal Sabila Putri, Stefani Octavia, Maria Elisa, dan Nanda Permata akan mempresentasikan tugas besar kepemimpinan dan manajemen perubahan yang berjudul Layanan Perpustakaan Digital Politeknik di Era New Normal. Nah, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, adapun latar belakang di sini, hampir 2 tahun setelah kasus COVID pertama kali menyerang Indonesia, pandemi COVID-19 telah menghentikan kegiatan pendidikan di sekolah dan kampus. New normal kini menjadi model kehidupan baru dan diadaptasi oleh semua negara dan menjadi referensi khususnya berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat. Kondisi di masa new normal atau normal baru ini memberi tantangan tersendiri bagi pendidikan karena perubahan metode pengajaran dan pendidikan. Kesiapan memasuki normal baru menjadi bagian yang penting, karena jika tidak siap mengikuti perubahan era normal baru, tentu akan memberikan pengaruh apakah proses perubahan tersebut berjalan cepat atau berjalan lambat. Nah, ditambah dengan arus teknologi saat ini, kita dituntut untuk bergerak cepat dengan menerapkan teknologi informasi dalam berbagai layanan. Salah satunya layanan perpustakaan. Selama masa pandemi dan regulasi pembatasan kegiatan di fasilitas umum berdampak besar kepada pemenuhan layanan perpustakaan, terlebih di wilayah kampus. Sehingga kini sudah saatnya kita beralih dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Adapun rumusan masalahnya di sini yaitu berkaitan dengan latar belakang di atas, maka ruang lingkup pembahasan proposal ini ialah yang pertama, apa itu perpustakaan digital dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan gagasan ini. Tujuannya yaitu yang pertama memperkenalkan perpustakaan digital serta mekanisme pelaksanaannya kepada seluruh pembaca. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai biaya implementasi perpustakaan digital. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Di sini kita akan membahas konsep dasar mengenai perpustakaan di perguruan tinggi, perpustakaan digital, dan juga kondisi terkini dari perpustakaan yang ada di Politeknik Negeri Batam. Konsep dasar perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai unit pelaksana teknis atau UPT mempunyai fungsi sebagai pusat layanan informasi, pelestarian ilmu pengetahuan, pusat pengajaran, dan pusat penelitian, serta dalam rangka menunjang tridharma perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perpustakaan perguruan tinggi sebagai berikut. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 9 Tahun 1962 tanggal 19 Oktober tahun 1962 tentang perpustakaan pada pusat universitas atau institut negeri. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 162 garis miring 1967 tentang persyaratan minimal perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 55 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 34, dikatakan bahwa perpustakaan di perguruan tinggi merupakan unsur penunjang untuk perguruan tinggi negeri. Keputusan Mendikbud nomor 68 garis miring U garis miring 1991 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi, Piagam kerjasama antara Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 1993 dan nomor 398 garis miring D garis miring T garis miring 93 tentang pengembangan dan pembinaan sistem perpustakaan perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Memorandum Kesepakatan antara Universitas Terbuka dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 5341/PT 4572/92 dan nomor 22 tahun 1992 dalam bidang penyelenggaraan belajar jarak jauh program studi ilmu kepustakaan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur pada pasal 19 sampai dengan 25, perpustakaan perguruan tinggi disebut jantungnya pendidikan. Kondisi perpustakaan di Politeknik Negeri Batam. Saat ini, Politeknik Negeri Batam atau Polibatam masih menggunakan sistem perpustakaan konvensional, selayaknya perpustakaan pada umumnya di Indonesia. Dalam pengelolaannya, masih mengandalkan petugas perpustakaan yang ada. Dalam akses perpustakaan, mahasiswa masuk melalui gate yang dapat diakses menggunakan kartu tanda pengenal mahasiswa. Untuk mekanisme pencarian dapat dilakukan dengan mengakses monitor yang tersedia di bagian tengah perpustakaan, dan peminjaman buku dilakukan dengan scanning buku pada scanner, lalu mahasiswa dapat scan kartu tanda mahasiswa, lalu mencetak resi peminjaman melalui monitor yang tersedia. Namun, pada masa pandemik, perpustakaan sempat dibatasi aksesnya sehingga sempat menghambat mahasiswa yang perlu akses perpustakaan. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah koleksi data multimedia dalam skala besar yang terorganisasi dalam perangkat manajemen informasi dan metode yang mampu menampilkan data sebagai informasi dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat dalam berbagai konteks organisasi dan sosial masyarakat. Hal ini berarti perpustakaan digital memerlukan model baru untuk akses informasi dan digunakan oleh pengguna dalam arti yang paling luas. Tujuan penggunaan perpustakaan digital atau digital library adalah menjabarkan tujuan penggunaan digital library yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mempercepat pengembangan sistematis sarana untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital dan koleksi perpustakaan digital. Yang kedua, untuk mempromosikan penyebaran informasi yang lebih ekonomis dan efisien ke seluruh bagian masyarakat. Yang ketiga, untuk mendorong upaya kooperatif yang memanfaatkan investasi yang cukup besar dalam penelitian sumber daya komputasi dan jaringan komunikasi. Yang keempat, untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara penelitian, bisnis, pemerintah, dan masyarakat edukatif. Yang kelima, untuk berkontribusi pada kesempatan belajar seumur hidup dari semua orang. Selanjutnya ada rencana perubahan. Yang pertama itu menetapkan urgensi perubahan, yaitu memberikan layanan perpustakaan kampus khususnya di Polibatam yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada membentuk koalisi pengarah, yaitu membentuk tim yang akan berturut andil dalam pengelolaan manajemen software perpustakaan digital. Yang ketiga ada menciptakan visi, yaitu membangun visi yang bertujuan untuk menciptakan manajemen perpustakaan yang digital yang tentunya lebih efisien dibanding pengguna perpustakaan konvensional. Yang keempat ada mengkomunikasikan visi, melakukan tahap komunikasi terhadap tim yang ingin melakukan perubahan. Selanjutnya ada memberdayakan karyawan untuk tindakan skala luas, yaitu memberdayakan tindakan dengan cara memberikan dukungan kepada tim dalam melakukan perubahan. Selanjutnya ada menghasilkan keuntungan jangka pendek, yaitu tujuan difokuskan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik serta mendapatkan hasil dari nilai jual dan nilai guna. Selanjutnya ada konsolidasi pencapaian dan menghasilkan lebih banyak perubahan, yaitu berkomitmen dan tidak menyerah mencapai perubahan. Dan yang terakhir ada merencanakan pendekatan baru dalam kultur wawasan, yaitu mengelola perubahan yang telah dilakukan oleh tim untuk dapat menjadi budaya baru bagi mahasiswa agar perubahan terus berkelanjutan. Berikut adalah rencana biaya untuk perpustakaan digital. Yang pertama itu ada software dengan harga 5 juta, hard disk 2 TB dengan harga 2 juta, dan database dengan harga 1 juta. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Sistem perpustakaan yang ada di Politeknik Negeri Batam masih bersifat konvensional. Hal ini dirasa mulai kurang efektif dan efisien, ditambah dalam kondisi pandemik menuju era new normal ini, sudah saatnya kita beralih menuju sistem perpustakaan digital yang mana dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Dalam rencana perubahan ini, dapat dilakukan pembentukan tim yang akan mengelola software dan database perpustakaan digital nantinya. Dengan adanya rencana perubahan ini akan dapat memberikan gambaran serta arahan yang dapat lebih fokuskan terhadap tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama, pihak kampus dapat membentuk tim perancang dan pengelola software perpustakaan digital, dan juga pihak kampus dapat melengkapi fasilitas yang sesuai dengan rencana perubahan yang dibuat. Saran yang kedua, pihak kampus dapat membuat penyuluhan mengenai perpustakaan digital untuk memberikan gambaran yang jelas bagi seluruh mahasiswa. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.